gengs, apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup ya. Oh ya, sebelum kalian nonton video ini, kalau kalian yang belum subscribe, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya. Dan juga kalau kalian suka video ini, kalian bisa like. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa tekan tombol dislike-nya. Dan kalau kalian ada pendapat, saran, gue sangat menerima semua itu. Dan kalau kalian ada komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau video ini bisa, maksudnya buat kalian bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Soalnya hari ini gue mau membahas beberapa jenis hantu, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mah kalian udah tau lah, kalau nggak kuntilanak, pocong, tuyul, atau apalah gitu kan. Nah, gue membahas hantu di Asia juga, tapi di negara Thailand. Nah, kalian juga tahu kan kalau Thailand itu banyak banget cerita-cerita hantu. Nah, itu sangat menarik banget buat gue buat ngebahas itu. Oke, kita mulai dengan hantu yang pertama, yaitu Krasu. Tapi bacanya sih Kasu gitu kan. Kalau hantu ini sebenarnya bukan hantu, dia masih manusia, cuman kan dia hanya kepala sama masih ada organ-organ tubuhnya yang masih bergelantungan kayak usus, hati, paru-paru, jantung gitu kan, yang masih melayang-layang lah pokoknya. Tapi kalau kita ketemu juga pasti kita mikirnya hantu kan, nyermin juga gitu kan, kepala doang, apalagi sama usus-ususnya gitu. Terus ini tuh kalau di Indonesia itu kayak leak, kuyang, palasik gitulah yang di daerah-daerah sini yang kita tahu ya. Terus ini kan tadi gue bilang dia manusia kan. Nah, dia tuh manusia yang memiliki ilmu hitam, tujuannya tuh buat awet muda. Mungkin buat tujuan lain, buat apa ya? Bikin dirinya tuh kuat gitu ya, kayak bela diri atau apa ya, pokoknya yang bikin dirinya kuat gitu. Tapi lebih utamanya sih awet muda. Soalnya biasanya kalau palasik kasu ini biasanya lebih ke wanita gitu. Sama seperti di Indonesia kan. Biasanya biar dia awet muda gitu. Nah, karena dia wanita, dia tuh karena juga dia pengen awet muda, jadi dia tuh suka banget makan janin. Jadi bagi wanita hamil ya hati-hati aja gitu kan, karena dia suka makan janin, terus makan kotoran juga, dia suka kotoran darah mungkin ya, namanya juga hantu, pasti dia paling suka banget namanya darah. Terus katanya sih mitosnya dia punya lidah yang panjang. Kalau kita deket sama hantu itu dia bisa menyerang apa manusia atau musuhnya gitu dengan pakai lidahnya itu buat ngikat kita biar mati gitu. Yang kedua yaitu nangnak atau maenak, bahasanya seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini itu diambil dari legenda Thailand tentang seorang uh, ibu muda yang punya anak tapi menyerupai wajah yang seram dan menakutkan gitu. Nah, di legenda ini jadi tuh hantu ini tuh kan punya anak, jadi dia tuh ceritanya menggendong bayinya, digambarkan seperti itu ya, menggendong bayi, dan katanya dia juga punya tangan yang panjang untuk menyerang korbannya gitu kan. Terus dia juga memakai pakaian tradisional Thailand gitulah ya, gua nggak tahu sih, mungkin ada gambarnya di sini. Seperti itu wujudnya. Nah, ini juga diambil dari kisah nyatanya ya, katanya gitu. Jadi tuh kan ada sepasang suami istri. Nah, istrinya lagi hamil. Tapi mereka tinggal di desa kan. Jadi karena keadaan suaminya tuh terpaksa pergi meninggalkan istrinya yang lagi hamil itu untuk pergi ke medan perang. Waktu itu juga katanya ada perang. Jadi dia meninggalkan istrinya. Nah, setelah suaminya beberapa lama ke medan perang, istrinya pun melahirkan gitu kan. Tapi pas proses melahirkannya itu anaknya meninggal dan istrinya pun meninggal. Jadi
keduanya meninggal, mati gitu kan. Nah, setelah beberapa lama suaminya udah selesai dari medan perang, suaminya pulang tuh. Nah, tapi suaminya nggak tahu kalau istri sama anaknya tuh sebenarnya udah mati, udah meninggal. Jadi dia seneng banget. Tapi ini yang hantu ini namanya Nak ya. Dia sebenarnya nggak mau pergi, arwahnya tuh nggak mau pergi karena dia masih mencintai suaminya. Jadi dia yang menunggu pas suaminya belum balik gitu kan. Suaminya balik, kayak dia nggak tahu kan. Terus akhirnya mereka hidup bahagia, tapi cuma sementara. Sampai suatu saat pas mereka makan malam gitu kalau nggak salah, suaminya lihat sendiri kalau istrinya tuh tangannya kan ada makannya ada yang jatuh. Jadi itu kayak rumahnya Thailand tuh agak tinggi ya, kayak rumah panggung gitu. Jadi makanannya ada yang jatuh, istrinya ngambil pakai tangannya yang panjang gitu. Nah, suaminya ketakutan, akhirnya dia pergi ke kuil. Daerah negara Thailand kan dia kebanyakan agamanya Buddha ya, jadi banyak kuil-kuil di sana. Dia pergi ke kuil, tapi istrinya ini masih mengikuti sampai ke kuil. Akhirnya dia berdoa pada pemuka agama di situ. Akhirnya dia berkomunikasi pemuka agamanya itu kalau istrinya itu udah nggak bisa bersama-sama suaminya karena beda dunia. Akhirnya ya udah istrinya balik lagi ke alamnya. Kemudian yang ketiga, hantunya namanya Pikongkoi. Kalau kalian nggak tahu, ini gambarnya seperti ini. Kalau sekilas ya, gue lihat tuh kayak semacam, kalau di Indonesia tuh kayak genderuwo ya. Cuman kalau di versi Thailand dia memang berbulu gitu. Semuanya hitam gelap, terus punya gigi yang tajam gitu. Ya sama seperti genderuwo, cuman dia agak pendek, dan katanya sih ada versi mengatakan kalau dia tuh hanya punya satu kaki aja dan jalannya lompat-lompat. Dan katanya sih banyak yang ngelihat penampakan Pikongkoi. Kalau biasanya para petani di situ tuh sering curiga kok ikan yang ditaruh itu sering habis gitu kan. Akhirnya banyak yang menangkap penampakan Pikongkoi itu. Ya mirip sekilas sih kayak genderuwo gitu, tapi menurut gue sih sama-sama serem. Tapi Pikongkoi ini juga kalau kita ketemu Pikongkoi langsung, katanya dia juga suka menghisap darah manusia gitu kalau ketemu ya, kayak vampir ya jenis, soalnya dia kan punya gigi yang tajam. Kemudian yang keempat yaitu Pipop. Nah, kalau Pipop ini semacam arwah yang jahat gitu ya, yang apa ya, dia selalu berkeliaran di malam hari untuk mencari mangsa. Nah, targetnya tuh untuk merasuki orang-orang untuk memakan organ-organ yang ada di dalamnya gitu. Nah, biasanya tuh kalau hantu ini tuh dipelihara sama dukun wanita yang ada di Thailand untuk menambah kesaktiannya sehingga dia tuh bisa kebal dan kuat gitu. Tapi eh bisa juga dipelihara sama seseorang untuk awet muda. Jadi kalau seseorang udah apa ya dirasuki sama P-pop ini, udah kayak berubah banget gitu loh. Jadi dia bisa menghisap darah, terus sama ya bisa melukai seseorang sampai meninggal. Oke, yang kelima adalah hantu Piam. Hantu Piam tuh biasanya mengganggu saat malam hari, saat kita lagi tidur. Nah, ini semacam kayak ketindihan ya. Kalau di Indonesia juga banyak sih yang kayak ketindihan gitu, tapi hantunya beda sama yang di Thailand. Kalau di Thailand tuh namanya hantunya Piam itu. Jadi tuh kalau gue lihat tuh dia sekilas badannya kurus, kayak bukan hantu lah. Kalau di Indonesia hantunya kayak kunti, genderuwo yang biasanya nindihin kita kan. Tapi biasanya tuh dia tuh kayak kurus banget, tangannya terus panjang, kayak serem gitu. Jadi kita tuh nggak bisa gerak sama sekali, padahal kita tuh sadar. Nah, kalau misalkan orang-orang Thailand biasanya lagi ketindihan gitu, biasanya kalau memang
ngerasa ketindihan tuh ya lanjutin aja, lanjutin tidurnya. Jadi biar kita tuh kalau misalnya kita langsung kebangun, kita bisa lihat makhluk itu. Jadi mending kita lanjut. Oke, hantu yang keenam yaitu hantu Pitani. Hantu Pitani itu digambarkan sebagai sosok wanita yang cantik, terus digerai rambutnya panjang, dan dia selalu memakai baju hijau. Dan katanya sih tinggal di pohon pisang. Kalau di Indonesia yang kayak penampakan wanita seperti itu, apalagi pakai baju hijau, biasanya kita tahu lah itu kayak Nyi Roro Kidul gitu kan, di pantai selatan. Tapi kalau Nyi Roro Kidul kan di pantai ya, di air. Tapi kalau di sini di Thailand itu di pohon pisang. Biasanya sih masyarakat Thailand itu tuh biasanya mengadakan kayak persembahan untuk dia di bawah pohon pisang itu, ya sebagai tempat tinggalnya. Katanya sih hantu ini tuh baik, nggak mengganggu, kalau orang-orang nggak mengganggu gitu kan. Tapi walaupun dia baik, kalau dia suka menyerang pria yang kalau dia suka menyakiti wanita wanita lain gitu ya. Biasanya kalau pria ini melakukan apa ya, kekerasan atau apa gitu, maksudnya ya pokoknya kekerasan lah sama wanita, jahat sama wanita. Jadi hantu ini tuh suka menyamar, jadi dia mewujudkan sosoknya sebagai wanita cantik ya, memang aslinya cantik, tapi ya untuk menaklukkan biar tuh pria itu kayak diem gitu, nanti habis itu baru dikasih pelajaran ke pria itu. Yang ketujuh, hantu pipret. Hantu pipret ini tuh digambarkan sebagai sosok yang tinggi besar. Besar sih, tapi lebih kurus gitu kan. Terus kayak gambarnya tuh kayak tulang doang sih, tapi tinggi melebihi pohon pisang. Pohon pisang apa? Pohon kelapa. Terus memiliki wajah yang putih pucat dan mulutnya tuh kecil gitu. Katanya ya, orang yang melihat sosok ini tuh katanya jelmaan dari orang-orang yang suka berkata kasar sama orang tuanya. Jadi dia tuh kayak anak durhaka lah. Kalau di Indonesia tuh kan dikutuknya, jadi kalau durhaka dikutuk jadi kayak malin kundang gitulah, jadi batu. Tapi kalau ini beda, kalau itu dikutuk sebagai makhluk seperti itu. Dan biasanya kalau udah menjadi makhluk itu, dia tuh sering minta maaf sama orang-orang, terutama orang tuanya yang pernah dikasarin sama dia. Jadi dia bisa terbebas dari kutukan itu. Nah, yang terakhir adalah hantu Pi Tai Hong. Hantu ini tuh tidak terlalu spesifik ya, soalnya ini tuh kayak sosok-sosok yang matinya tidak wajar. Jadi dia tuh kayak mati penasaran dan bergentayangan. Biasanya sih dia, sosok-sosok ini itu bergentayangannya di area dimana ia meninggal. Kayak misalkan kita ketemu di jalan nih, di malam hari kita mau pulang atau mau melakukan aktivitas apa lah, pokoknya jalan-jalan lah, ketemu sama sosok putih kayak kuntilanak lah kalau di sini. Nah, berarti kemungkinan besar dia pernah meninggal di situ karena kecelakaan kah atau pembunuhan kah. Tapi biasanya emang mati yang tidak wajar itu ya kayak gitu, kecelakaan, pembunuhan, pemerkosaan, seperti itu. Oke, itu aja video gua hari ini. Semoga kalian punya wawasan gitu tentang jenis-jenis hantu di Thailand ya. Ya mau maaf ya kalau misalkan gue bikin videonya tuh pas pagi hari, karena kalau malam hari itu gue juga jujur takut, dan ya takut hantu juga ya, dan takut mengganggu orang juga gitu. Jadi gue bikinnya di pagi hari biar cerah gitu kan, takutnya kalau di malam hari kurang cerah. Oke, sekian video gue, bye bye.